aku menemukan dirimu. 162. Nama bapak siapa kalau boleh tahu? Tanya Safira ingin mengajak ngobrol bapak itu yang seperti sedang banyak pikiran. Seno, nama saya Seno, Neng, jawab Pak Seno dengan ramah. Senyumnya juga begitu tulus walau matanya berkaca-kaca dan tampak sendu. Safira mengangguk, berarti benar kalau bapak ini adalah orang yang Mbak Dea berikan kartu berobat beberapa bulan lalu. Sebentar. Neng ini yang lagi viral bukan? Yang pemilik rumah sakit, tanya Pak Seno. Setelah memperhatikan wajah Safira. Safira tersenyum, iya Pak, itu saya. Bosen ya Pak, tiap buka TV munculnya gambar saya. Pak Seno dengan cepat menggelengkan kepalanya, enggak, Neng. Saya malah mau berterima kasih karena rumah sakit Neng sudah membiayai obat dan rawat istri saya. Istri saya sudah sehat lagi karena kebaikan teman Neng, Neng Dea yang kasih saya kartu itu. Sama-sama, Pak. Untuk hal ini jangan Bapak sebarkan ya beritanya, biar tambah berkah, kata Safira yang dijawab anggukan kepala dari Pak Seno. Masya Allah. Baik banget Neng ini. Pantesan dari semua berita yang kesebar nggak ada tentang berobat gratis ini, kata Pak Seno membuat Safira tersenyum. Sementara Gading hanya menyimak saja seraya menyeruput es teh yang ternyata segar. Bukan ini tujuan Safira, ia ingin tahu apa yang membuat Pak Seno bersedih. Maaf Pak, tadi saya lihat Bapak nangis, kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Raut wajah Pak Seno langsung berubah lagi, menjadi sendu seperti saat sebelum Safira dan Gading datang. Anak saya Neng, anak pertama saya sudah menjadi orang jahat, saya merasa gagal. Mendidiknya, cerita Pak Seno membuat Safira bingung. Emangnya anaknya kenapa Pak? Tanya Safira kepo. Saya malu ngomongnya, Neng. Pak Seno menunduk, memautkan jemarinya yang sudah keriput itu sebelum kembali berucap. Anak saya di penjara, Clara. Orang yang sudah menyebarkan berita hoaks tentang Neng, yang membuat Neng sebelumnya menderita karena dihina banyak orang. Gading dan Safira terkejut dengan pernyataan Pak Seno. Dua anak Pak Seno gayanya sangat hedon tapi ternyata bapaknya hanya seorang penjual es teh yang sudah renta. Memang manusia-manusia sekarang banyak yang mementingkan gengsi dan tidak realistis dengan keadaan. Saya minta maaf atas kelakuan anak saya. Saya benar-benar merasa gagal mendidik anak-anak saya, yang satu milih jadi simpanan yang satu malah kayak gini, kata Pak Sena yang terisak setelah mengucapkan kalimat tersebut. Safira mengusap bahu Pak Seno, Gading jadi tertarik dengan perbincangan Pak Sena dan Safira, memilih mendekatkan duduknya dan ikut mengusap bahu Pak Sena. Bapak nggak gagal. Anak-anak Bapak aja yang nggak tahu terima kasih, mereka ambil jalan yang salah padahal setelah lepas dari pengausan Bapak dan Ibu, hibur Safira. Sebenarnya kegagalan seorang anak tidak bisa berpatokan pada orang tuanya, buktinya iya. Yang yatim piatu bisa dibilang sukses walaupun hanya mengandalkan peninggalan orang tua. Bahkan anak-anak saya nggak pernah nganggap saya ada, Neng. Mereka malu mengakui saya sebagai bapak mereka karena profesi saya ini, curhat Pak Seno. Safira memejamkan matanya sesaat. Sedurhaka itu Clara dan Shirley, tidak tahu saja rasanya sudah tidak ada orang tua satu pun sejak kecil. Seperti kata orang, hidup akan baik-baik saja. Kalau masih ada orang tua bersama kita, dan akan hancur ketika kita kehilangan mereka. Istri Bapak gimana? Sudah sembuh total? Tanya Safira mengalihkan pembicaraan, hatinya ikutan sakit kalau membahas tentang anak yang durhaka. Tidak tahu saja kalau Safira sangat menginginkan adanya orang tua di setiap langkahnya, bukan harus mencari jalan sendiri dan rawan tersesat. Pak Seno menggelengkan kepalanya,
Awalnya sudah sembuh, tapi sakit-sakitan lagi saat lihat berita ditangkapnya Clara. Safira dan Gading menghela napas kasihan. Hidup orang tua ini yang seharusnya sekarang sudah di rumah dan bermain bersama cucu malah harus bekerja keras agar bisa makan, apalagi istrinya sakit-sakitan. Harusnya mempunyai anak perempuan berarti ada yang merawat, bukan malah menambah beban pikiran seperti ini. Safira yakin pasti Clara dan Shirley akan menyesal di kemudian hari, mungkin saat sudah terlambat untuk meminta maaf. Kabar adiknya Clara, si Shirley aja bapak nggak tahu. Apa masih jadi istri orang jahat itu apa enggak, kata Pak Seno lagi. Safira dan Gading saling tatap. Ingin mengatakan kalau Shirley sudah berada di dalam tempat yang sama dengan Clara tapi takut membuat Bapak Seno tambah kepikiran. Doakan saja Pak, semoga anak-anak Bapak bisa menyadari kesalahannya meninggalkan orang tua dan udah durhaka, kata Safira. Benar-benar si Clara, gaji yang banyak itu ia gunakan untuk apa kalau orang tua saja harus banting tulang seperti ini. Baju saja sepertinya tidak punya, semuanya kekurangan bahan. Pak Seno mengaminkan, bertepatan dengan Safira dan Gading yang sudah menghabiskan satu plastik es de manis yang menyegarkan di siang yang panas ini, tidak peduli dengan penampilan Safira yang tidak karuan karena coretan dan warna di mana-mana. Udah habis, Pak. Berapa semuanya? Tanya Gading. Walaupun istrinya kaya raya, sebagai suami sudah menjadi kewajibannya membayarkan, bukan kewajiban sih, tapi lebih ke gengsi. Kalau Safira yang bayar, 10.000 aja, Mas, kata Pak Seno. Gading mengangguk, sayangnya di dompetnya tidak ada uang 10 ribuan, semuanya berwarna biru dan merah. Gading mengambil semua isi dompetnya lalu diberikan kepada Pak Seno. Ini Pak, saya tidak ada uang 10.000. Mohon diterima ya. Pak Seno menggeleng, mau saya tukarkan saja. Ini terlalu banyak. Kini Gading yang menggelengkan kepalanya. Ini untuk Bapak, hadiah dari Allah buat Bapak yang sudah bekerja keras, saya hanya perantara saja. Terima kasih banyak, Mas. Kalian memang pasangan yang baik hati, mau menolong saya padahal anak saya mengganggu kalian, kata Pak Seno yang menangis melihat uang yang begitu banyak. Seumur hidupnya ia tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Sama-sama, Pak. Kalau bisa Bapak istirahat aja di rumah, rawat istri Bapak, tutur Gading yang diangguki Pak Seno. Abis ini saya pulang, mau bawa istri saya berobat lagi, sudah ada rezekinya, jawab Pak Seno yang tampak begitu bersyukur bisa memegang uang yang bagi Gading dan Safira tidak seberapa itu. Itu hanya uang jajan Adel saja. Pakai ini saja Pak, jangan pakai uang itu karena uang itu untuk keperluan Bapak. Sehari-hari saja, ucap Safira memberikan kartu yang sama seperti yang Mbak Dea berikan beberapa bulan lalu. Saya sudah dapat waktu itu Neng, kata Pak Seno. Safira mengangguk, kartu ini nggak ada batasan berapa kali dapatnya. Kalau saya masih mau kasih ya berarti bisa dapat berapa kali aja. Pak Seno menerima kartu tersebut karena memang ia butuh, tubuhnya sudah terlalu tua untuk terus bekerja keras dan sudah waktunya ia sedikit menghela napas saat ada bantuan dari Pak Sutri itu. Terima kasih banyak, Neng, Mas. Semoga rezeki kalian semakin melimpah dan selalu bahagia, kata Pak Seno yang diaminkan Safira dan Gading, karena mereka tahu hidup bergelimang harta belum tentu bahagia. Gading dan Safira pamit karena takut Vina dan Faro sudah mencari mamanya. Apalagi penampilan Safira yang masih tidak karuan. Prelato Tetorei. Faro dan Vina langsung menangis saat melihat mamanya yang berpenampilan berantakan. Mama serem ya. Bentar Mama bersihin dulu, kata Safira berlari ke kamar mandi.
Gading menggendong Vina yang masih menangis kuat, nangis yang panjang dan sampai suaranya hilang. Kalau kata orang Jawa mah ngelak. Kap, kap, itu mama bukan hantu, kata Gading pada Vina yang kepalanya bersandar pada bahunya. Gading tidak dapat melihat wajah menangis putrinya karena posisi wajah Vina yang menghadap ke belakang. Yang dapat Gading lihat adalah Faro yang sudah tidak menangis. Mungkin karena cowok, jadi nangis pun hanya sebentar, berbeda dengan Vina yang menangisnya lama. Ceklek. Udah nih, udah cantik lagi mama, kata Safira yang keluar dari kamar mandi, tubuhnya sudah bersih dan sudah mengganti pakaiannya dengan daster kesukaan emak-emak. Gading menepuk punggung Vina agar Vina mau membalik tubuhnya dan melihat sang mama. Akan tetapi, Vina masih menangis. Safira berjalan ke belakang Gading, melihat wajah putrinya yang sudah berlinang air mata. Safira mengulurkan kedua tangannya yang langsung diterima oleh Vina. Ulu-ulu beratnya, kata Safira mengambil Vina dari gendongan Gading. Safira mengkode Gading agar mengangkat Faro, tidak ingin perasaan iri muncul sejak dini karena Faro didiamkan bersama Susria. Takut ya sama mama. Mama abis main warna di sekolah, kata Safira saat Vina sedang menatap wajahnya dengan seksama. Sepertinya sedang memastikan kalau itu mamanya. Gading mengangkat Faro dan didekatkan ke Vina dan Safira. Hal yang membuat Gading dan Safira terenyuh adalah Faro yang mengusap rambut Vina, mungkin berniat menenangkan sang adik tercinta. Nah gitu adiknya diusap biar nggak nangis lagi, kata Gading saat Faro masih serius mengusap rambut Vina yang lebih panjang dari rambutnya. Vina memang sudah tidak menangis saat digendong Safira, tapi momen itu membuat Safira terharu. Ikatan batin kakak dan adik yang begitu dekat. Kalau udah besar adiknya dijaga ya. Jangan biarin cowok-cowok ganggu Vina, kata Safira yang malah membuat Faro tertawa dan malah menarik rambut Vina, membuat Vina kembali menangis. Kok nakal? Nggak boleh sama adik kayak gitu, kata Gading menatap tajam Faro yang bahkan sama sekali tidak menatapnya. Mana Faro tahu kalau itu tidak boleh, taunya ada benda yang bisa digapai dan saat itu pula ia ingin ambil. Safira memberikan ASI pada Vina agar tangisnya berhenti. Safira mengusap rambut Vina yang sepertinya tidak terlalu sakit karena tarikan Faro. Bayi 10 bulan belum mempunyai tenaga yang banyak, mungkin kaget yang membuat Vina kembali menangis. Faro, sini mama mau bilang, kata Safira membuat Gading mendekatkan Faro pada mamanya. Siapa yang ngajarin nakal? Kan baru dibilangin harus jaga adik, malah dijambak, tutur. Safira, tidak marah-marah kok. Nada bicara Safira saja sangat lembut. Dia kira mainan kali. Gading mengusap kepala Faro yang pastinya belum merasakan rasa bersalah karena menyakiti saudaranya. Tangan Vina yang semula memegangi wajah Safira saat sedang kini entah sengaja atau tidak malah menimpuk wajah Faro yang masih di depannya, tepatnya di gendongan. Gading. Enggak boleh balas dendam ya, kata Safira membuat Gading terkekeh. Vina dan Faro ini sepertinya punya niat untuk berkelahi. Enggak sengaja paling, ucap Gading melihat wajah Faro yang tidak ada bekas apapun dari tabokan tangan mungil Vina. Tenaga saja belum punya. Safira menghela napas lalu terkekeh, kayak lagi nggak akur mereka, semoga gedenya nggak berantem mulu ya. Asalkan nggak saling pegang senjata mah berantem juga nggak apa-apa. Buat rame-rame. Tema rumah, tanggapan Gading dengan celetukan Safira. Oh gitu. Awas aja kalau mereka berantem kamu ngomel-ngomel, kata Safira membuat Gading tertawa, entah itu nanti. Kan tidak tahu kalau ia sudah tua, bisa saja ia lebih gampang marah-marah kalau stres dengan pekerjaan. Lucu deh bayangin merek besar nanti,
kata Safira membayangkan saat itu terjadi nanti. Sudut mata Bunda berkerut. Dari mana Vanessa mengetahui tentang riwayat kesehatan?